Halo guys, Assalamualaikum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfia Fakira dengan NPM 23150610855. Jadi di sini kita akan belajar mengenai DHCP untuk membuat IP address secara dynamic atau otomatis, juga untuk menghubungkan jaringan router ke router. Nah, jadi kita akan membuat eh, konfigurasi jaringan seperti ini. Oke, di situ terdapat dua router kan. Jadi langsung aja kita mulai. Di sini kita buat routernya dari dua. Oke, langsung kita rename aja ya. Yang pertama itu ada kita ubah namanya jadi RTRFT sebagai request lagi. Terus di sini ada RFB. Nah, kalau udah di situ ada apa lagi? Ada switch, ada dua switch. Jadi kita masukin di sini dua switch di kiri sama di kanan. Sini sama di sini. Oke, langsung kita rename juga di sini jadi S W F T. Di sini jadi S W F B. Terus di situ ada server ya guys. Nah, oke, jadi di situ kan ada dua server ya. Di sini langsung kita masukin aja di sini servernya satu, di sini dua. Kita rename jadi DHCP DFT. Ini jadi DHCP FEB. Oke. Dan kalau sudah kita masukin PC-nya 5 ya. Masing-masing di FT itu 5, di FEB 5. Di 1 2 3 4 5. Oke, kita rapiin dikit. Terus di FEB itu juga 5, 1 2 3 4. Oke, cukup 5. Rapiin dikit. Oke, jadi guys, untuk sesuai requestan bapaknya, untuk di jaringan lokal di FEB ini kita pakai IP address private yang kelas B. Nah, untuk yang di FT ini kita pakai IP address private A. Terus untuk jaringan antar routernya itu bebas. Nah, jadi saya akan coba pakai IP address private tipe C. Nah, jadi sebelum itu saya mau jelasin IP address itu ada 3 jenis, yang private, kelas A, kelas B, sama kelas C. Nah, kayak gini ya di gambar. Nah, jadi yang kelas A itu ada range masing-masing, kelas A, B, C itu punya range masing-masing. Nah, kalau kelas A itu 10.0.0.0 sampai sekian. Nah, terus kalau yang B 172.16.00.0.0 sampai sekian. Terus kalau yang kelas C itu 192.168.0.0. Kalau udah paham, kita lanjut ke wiringnya ya. Jadi di sini sebenarnya kita bisa pakai otomatis, tapi biar lebih paham kita pakai manual. Jadi kalau yang pertama itu untuk kabel antar router kita pakai copper crossover karena device-nya sama ya. Di sini aku pakai gigabit Ethernet dihubungin ke gigabit Ethernet 00. Nah, udah. Terus kita hubungin dari router ke switch. Jadi pakainya jadinya pakai kabel copper straight stroke ya. Kita pakai kabel straight karena device-nya itu beda. Jadi di sini aku pakai gigabit Ethernet 00 dihubungin ke port yang fast Ethernet 01. Oke, kalau udah ini sama kayak tadi ya, gigabit 01 dihubungin ke fast Ethernet 01. Terus kalau udah kita bebas mau ke server dulu apa ke PC dulu. Kalau misalnya kita ke server dulu berarti pakai yang 02 ke fast Ethernet 0. Oke. Terus pakai strike lagi ya, pokoknya semuanya yang beda itu pakai strike. Oke. Ketik aja fast Ethernet 05. Kita hubungin sama fast Ethernet ya guys. Oke. Oke. Itu juga yang di FEB sama ya, kita samain. Oke, kalau udah kita wiring, di sini kita lanjut konfigurasi jaringannya. Kita masuk ke router FT, terus kita ke CLI. Di sini klik aja no, biar cepet ya guys.
Nah, terus kita enable di sini. Setelah enable, kita masuk ke configure terminal. Bisa ketik configure terminal atau singkatnya conf spasi T. Enter. Nah, terus kita masuk, kita harus lihat nih kabel yang terhubung tuh device-nya apa, portnya apa. Nah, di sini kan kita mau namain IP address yang akan mengarah ke switch dan lain-lain sebelah kiri yang FT. Nah, di sini kita lihat kita klik yang lama. Nah, di sini pakai gig 00, terus yang sebelah kanannya itu gig 01. Sama juga kayak yang ini ya, gig 00 yang di FEB, sama yang di kanannya itu gig 01. Di sini kita kasih komen aja dulu biar nggak bisa bolak-balik. Ini gig 0 0 terus ada gig 01, gig 00, sini gig 01, gig 0 salah, gig 00, gig 01. Oke, sudah ya, kita lanjut. Nah, kita masuk ke portnya interface gig, bisa kalau nggak bersingkat gigabit ethernet spasi 0 sesuai namanya ya. Terus kalau disingkat interface gig 00 kayak gini. Ntar, nah kalau udah masuk baru kita kasih IP address-nya. Nah, di sini kan tadi kita pakai private B buat yang di sebelah kiri ini kan. Nah, di sini aku pakai buat private B itu private A ya. Yang FT itu private A, jadi pakai 10.0.0.1. Oke, ntar. Oke, sorry salah guys. Jadi kan kita pakai yang belum jelasin juga yang per 24 sama per 30. Nah, kalau per 24 itu kita bisa pakai sebanyak 254 host. Itunya alamat jaringannya buat device-nya. Terus kalau kita pakai yang slash 30 itu cuma bisa buat 2 host. Nah, jadi di sini kita pakai yang slash 24. Jadi kita masukin 25 5 255 Oke. Nah, benar ya. Terus baru kita no shutdown. Nah, sini udah ya, udah keubah. Oke, lanjut kita langsung pindah ke interface yang sebelah kanan ini ya, yang gig 01, interface gig 0/1. Ntar, nah udah masuk, kita masukin lagi IP address-nya. Nah, yang di kanan ini tadi kan mau pakai kelas C, private kelas C, jadi aku masukin IP address 192.168.0 terus masukin. Nah, kalau di tengah ini pakai slash 30 aja karena emang di situ kan cuman ada dikit ya hostnya. 255 255 255 252. Oke, kalau udah kita no shutdown ya, seperti itu. Nah, kalau udah kita chat aja. Nah, sekarang kita masuk ke yang router FEB, masuk ke CLI nya juga kayak tadi ya guys. Kita klik, ini gedein kali ya biar kelihatan. Jadi no. Oke, kayak tadi kita enable dulu, terus configure terminal. Nah, kalau udah kita masuk ke interface kita yang kiri aja dulu, interface gig 0/0. Oke, udah berhasil masuk. Terus kita kasih alamat IP-nya. Di sini kan tadi pakai private C, berarti 192.168.1.2. Tadi kan udah 1.1, sekarang 1.2 buat yang di FEB. Kita enter. Udah incomplete command udah. Sorry, salah lagi. Belum dimasukin slice. Tadi kan pakai slice 30 ya. 255.255.255.252. Oke, enter. Nah, udah. Terus
baru kita hidupin no shutdown pakai perintah no shutdown. Oke, udah berhasil guys. Nah, makanya udah nyala hijau. Lanjut lagi, kita pindah ke interface yang sebelah kanannya gig 01. Gig 01. Bentar, nah udah masuk. Kita pakai IP address-nya kan slice yang private. Ini kan ada banyak kan. Kita di request-nya pakai private B, jadi pakai hostnya yang titik 0, yang slash 30. Nah, untuk private C itu tadi kan private C, private B itu kan 172 titik 16 titik 0 titik 1 pakai ini. Oke, kalau udah kita enter. Nah, ini udah bisa. Terus kita hidupin no shutdown. Oke, udah nyala semua, udah hijau, kita set semua guys. Nah, lanjut kita ke servernya, server DHCP nya kita klik di sini. Nah, terus di config kita kapas ethernet, kita masukin IP address nya. Jadi itu ini berapa, kita lihat dulu. 00 ya, gig 00 ini. Kita mengisi default gateway di server ini, kita lihat gateway ini tuh berapa IP address-nya. Nah, di sini kan 10.01, kita copy aja ya. Masukin di komen aja biar kelihatan. Oke, di sini semuanya kita komenin dulu aja ya. Ini tadi pakai. Ini router beda ya, benar. Oke, di sini pakai private C. Udah selesai kalau bikin komennya. Lanjut tadi ke servernya ya guys. Nah, kita pakai IP address itu yang ini buat di default gateway-nya ya. Nah, default gateway-nya tuh ini. Kita isi dulu. Nah, oke. Ini servernya kan slice 30 kan tadi. Kayak ini default gateway itu kayak IP dari router yang terhubung ke switch line ini ya. Jadi kayak pintu keluar gitu kok dari jaringan lokal. Jadi kita mau keluar tuh lewat mana, lewat sini kan. Jadi pakai IP address yang ini gitu. Terus kita kapas ethernet buat ngisi IP address dari servernya, sama kayak tadi ya. Ini cuma kita ganti jadi 2. Oke, kalau udah kita ke bagian service, terus DHCP. Nah, di sini kita onin aja dulu. Terus default gateway-nya kita ganti ke yang tadi. Oke. Terus ini bisa diabain aja. Start IP address-nya itu 10 ini kan 10.0.0 kita pakai private A. Jadi dari 10.0.0 sini bisa secara bebas. Misalnya aku mau mulai dari 10 aja. Sini bebas juga. Subnet masnya dulu. Slash 30 tadi itu ya, 255. Nah, oke. Terus di sini maksimumnya aku kasih 100. Nah, kalau udah bisa kita save. Oke, udah ya. Untuk setting dulu. Sekarang kita ke server yang ini. Server yang FEB, DHCP FEB. Kita kayak tadi ke config dulu, terus setting. Nah, di sini default gateway-nya 172 ya guys. 172. Dan servernya 255 Oke, terus pas ethernetnya yang ini ya, pas ethernetnya yang 0. Ini tuh pas ethernet nih. Nah, pas ethernet 0 kan. Itu kita kasih sama kayak tadi kopas. Sorry salah. Pas 3 kita jadi 2, 0.2. Oke, subnet masnya masih sama 255 0.
Oke, kalau udah kita ke service terus ke DHCP, kita onin lagi. Default gateway-nya kita ganti yang ini default gateway, terus subnet masknya ya ganti 255.255.0. Oke, nah IP address-nya star udah benar ya, 172.16.0. Nah di sini kita bisa kita ganti jadi mulai dari 10, kayak kita samain kayak subnet masknya itu udah benar segini. Nah maksimumnya kita jadiin 100 aja, terus kita save. Oke, udah. Ke selanjutnya adalah, nah kalau untuk membuat IP ini secara otomatis sudah bisa. Jadi kita coba dulu di sini, langsung aja kita ke PC yang pertama, moment of truth ya guys. Nah di setting ini kita klik DHCP. Oh iya, disclaimer kalau misalnya masih orange nggak bisa ya guys. Nah ini udah keluar 169.25. Kok masih 169 sih? Udah lagi. Ternyata udah bener kok. Ethernet. Oh ya, di sini subnet masih salah ya guys. Kita nggak jalan 255. Sorry, 255. Oke, udah. Coba ulang ya. Oh, salah. Masih IP-nya. Connect. Nah, ini udah sama ya, 10.0.0.10 kayak kita setting di server DHCP tadi. Oke, ini udah kita lihat settingnya. Nah, default gateway-nya ya. Ini router ini. Oke, exitin. Kita lakuin ke semua PC sama ya tadi, Ethernet. Oke, coba di setting juga sama aja sih. Nah, ke settingnya auto DHCP juga. Jadi 10.0.0.11. Oke, IP address ya. Ini 10.11, pasti selanjutnya 12, 13, 14 gitu ya guys. Oke, kita konfig lagi ke Ethernetnya, kita DHCP biar otomatis. Nah, di 12, oke. Terus Ethernet kita DHCP titik 13. Oke. Terus selanjutnya kita DHCP lagi yang PC 4. Ke PC kelima dan 14. Oke, 10, 11, 12, 13, 14. Urutan ya guys, dari device. Nah, begitu juga kita coba ke yang lokal jaringan di FEB. Tadi kan ini pakai private B, jadi 172.16 ya guys. 172. Oke, terus kita config pas Ethernet DHCP. Oke, udah benar ya, 172.16.0.10 kayak yang tadi aku setting di server DHCP FEB ini. Oke, kita exitin, terus PC6 kita lakuin sampai ke PC9. Pas Ethernet DHCP P11, benar. 12, oke, cool. DHCP 13, ya betul. Terus kita DHCP lagi 13 sih, karena sudah bisa ya guys untuk memberi IP address otomatis. Terus selanjutnya adalah kita membuktikan apakah ini terkoneksi di jaringan lokal masing-masing, saling terkoneksi. Kita tes dari PC ini, tes kita ke router ya guys. Oke, kita tes dulu yang di jaringan FT. Kita masuk ke command prompt, terus kita langsung tes saja ping kita ke IP address yang ini. Enter. Oke, bisa ya guys, yeay, berhasil. Terus bisa kita coba juga ke yang lain semuanya. Ping. Oke, berhasil guys. Coba lagi, ping. Bentar. Oke, udah berhasil. Ping. Ini udah berhasil juga. Ping. Oke, sekarang kita tes dari router ke server di CLI nya ya guys. Kita exit dulu.
itu di sini, bukan. Exit lagi, ping. IP addressnya kan tadi sama ya guys, cuman diganti 2. Nah, ntar sending, ya, sukses rate is 80%. Kita coba lagi ya guys. Nah, udah 100%. Oke, berarti udah terkonek. Udah pasti server ini connect ke sini ya guys. Kita coba di sini. Sekarang kita coba yang di jaringan FEB. Confirm ping ke router ini ya guys, 172.16.0.1, 172.16.0.1, enter. Oke, terhubung ya guys, udah di replay. Lanjut lagi, exit, coba ke semuanya. Ping 172.16.0.1. Oke, exit, kita PC7. Moment of truth 172.16.0.1. Untuk bener ya guys. Oke, silakan lanjut. Ping 172.16.0.1. Oke, DP kira terakhir masih 9. Ping 172.16.0.1. Replay dapat kita ya. Berhasil. Oke, tuh. Paket saya basic 4. Nggak ada yang loss 0%. Nah, kita tes dari router ke server. Saat ini ya. Sorry. Ini switch. Salah guys. Maksudnya di router. Kita masuk ke CRI nya. Ping. Ini enable dulu ya guys. Enable. Ping. Itu kan di sini di path gateway-nya nih. Ya. 172.16.0 kita pakai IP address dari ini ya guys. Dari DHCP FTP 0.2. Enter. Oke, sending 5. Ya, suksesnya cuma 80%. Kita coba lagi sekali lagi. Nah, udah ke sending semua ya guys, 100%. Oke, jadi selanjutnya aku mau ngeset untuk ngubungin antar routernya biar buat jadi jembatan, biar kita bisa kirim pesan ini ke sini atau ini ke router antar router dan sebagainya gitu ya guys. Oke, jadi sini kita enable dulu. Enable. Kita masuk ke configure terminal. Oke, udah masuk. Kita cek ya, di sini ada perintahnya. Nah, di sini ada route establish static routes. Jadi kita pakai IP terus route. Nah, kita pakai IP ini. Kita kan mau ngirimin dari sini ke sini. Kita pakai IP ini berarti ya. Jadi analoginya gini. Jadi tolong dong kalau misalnya ada yang ngirim paket ke jaringan ini, jaringan kelas C slice 30, kirimin lewat sini. Kirimin ke tetangga aku ya di 192 titik ini. Dari sini ke sini nyebrang gitu guys. Jadi gitu nulisnya 172.16.0. Kita pakai 0 ya guys. Kenapa? Karena ini tuh network address-nya. Sedangkan kalau ini tuh host address. Host tuh alamat device-nya, alamat device ini. Sedangkan kalau ini tuh alamat jaringan gitu. Bukan alamat network address ya, alamat jaringan bener. Ini kan alamat host. Nah, kalau alamat jaringan tuh maksudnya jadi semua alamat host, semua alamat device di sini, semua alamat perangkat di sini masuk ke alamat network ini, alamat jaringan. Kan tadi kita pakai private B slice 30 kan, berarti 255.255.255.0. Kirimin ke 192 ini ya guys. 168.1.2. Oke, kita enter. Udah berhasil ya. Oke, kalau udah berhasil kita lakuin mirip-mirip lah ini ke yang router FEB. Kecil dulu. Enable, terus konfigurasi IP route. Ini ya, kalau ada paket yang dikirim ke jaringan, alamat jaringan ini 10.0.0.0 ya guys, jangan titik 1 ya, karena itu nanti kalau misalnya kita klik, kita pakai 0.1 nanti cuman kayak kalau ada paket yang dikirim ke router ini gitu ya guys, jadi bukan ke semuanya. Kalau ini biar
ke semua device yang terhubung di jaringan private kelas A ini. Kita tadi slash 30 ya, 255.255.0, terus kirimin ke sini lewat pintu ini 192.168.1.1. Oke, kalau udah kita enter. Nah, udah berhasil ya guys. Terus kita tes dari PC 0 ke PC 5 bisa nggak nih? PC 5 kan tadi 172 ya guys, pakai private. Boleh dicek kalau lupa. Pin 172.16.0.10 ya, saya nggak tahu tadi tuh. Ntar bakal bisa guys. Nah, kayak di replay ya guys. Receive 2, tapi bisa tuh, udah bisa. Coba tes sekali lagi. Nah, udah kekirim semua nih. 4. Oke, udah coba sekarang router antar router. Kita coba. Teremakan command of truth ya guys. Ping ke FPB ini 192.168.132. Oke. Yeay, berhasil ya guys. Oke, jadi cukup sekian aja dulu video kita hari ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan kata. Kita sama-sama belajar ya guys. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.